Acara ini dipersembahkan oleh Menjelang 26 tahun Banten di Oktober tahun ini, semua tumbuh dalam satu semangat yang sama, berkolaborasi kuat untuk Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Provinsi Banten telah mengintegrasikan sektor investasi, ketahanan pangan, dan kesehatan sebagai pilar utama transformasi ekonomi daerah dalam visi pembangunan Banten maju, adil merata, tidak korupsi di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusuma. Banten memiliki potensi ekonomi yang kuat dan terus tumbuh, serta sebagai kawasan investasi yang menjanjikan di Indonesia. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan serapan tenaga kerja secara signifikan. Ketahanan pangan di Provinsi Banten menjadi fondasi kuat yang menopang potensi ekonomi daerah. Provinsi Banten memperkuat ekonomi daerah melaju sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan masuk dalam jajaran 8 besar lumbung besar nasional. Pencapaian itu menempatkan Banten dalam kategori daerah dengan ketahanan pangan yang sangat tangguh. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Banten. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Program ini diharapkan membentuk rantai layanan kesehatan yang utuh, mulai dari deteksi dini, pengobatan cepat, hingga pencegahan komplikasi demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Selamat siang pemirsa, bersama saya Priska Papilaya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam program iNews On Point. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten memperkuat arah pembangunan daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Hadir bersama saya Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, SMMAP. Selamat siang Pak Gubernur. Selamat siang. Ya, Pak Gubernur, ini pemerintah Provinsi Banten ini terus memperkuat iklim investasi ya di Banten. Apa sebenarnya potensi Banten untuk terkait investasi ini? Ya, pertama selamat siang. Ya, alhamdulillah Provinsi Banten memang secara geografis memang berposisi di ujung Pulau Jawa. Ya. Ujung barat bagian Pulau Jawa, dan kemudian juga penghubung antara Sumatera dengan Pulau Jawa. Dan yang terutama adalah menjadi bagian dari wilayah aglomerasi Jakarta. Nah, kelebihannya tentu dengan potensi infrastruktur. Infrastruktur Provinsi Banten itu sudah. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, potensi Provinsi Banten sebagai daerah yang memang beberapa dekade terakhir menjadi pusat industri, khususnya di wilayah Tangerang Raya dan Serang. Dan sampai dengan hari ini Provinsi Banten masih merupakan tujuan utama untuk investasi di Indonesia. Bahkan dalam realisasi investasi tahun lalu, posisi Banten itu berada di peringkat keempat secara nasional. Nah, kalau posisinya saat ini sebaik itu, kedepannya targetnya apa Pak untuk investasi di Banten? Ya, pertama kita meyakini bahwa memang investasi ini targetnya adalah bagaimana supaya pemerataan ekonominya bisa terjadi. Wilayah Banten saat ini memang masih terjadi disparitas antara utara dan selatan. Pertumbuhan di utara cepat dan meninggalkan wilayah selatan. Namun dengan kebijakan pemerintah pusat hari ini, salah satunya dengan kaitan dengan hilirisasi, kaitan dengan ketahanan pangan, insya Allah Provinsi Banten akan berupaya untuk mempertipis disparitas tersebut, salah satunya adalah melalui investasi. Nah, investasi tidak melulu dengan industri, tapi investasi juga kaitan dengan pariwisata, potensi perikanan, potensi kelautan, dan semua potensi yang ada di Provinsi Banten kita akan optimalkan. Oke, kalau pertanian bagaimana Bapak di sana? Ya, pertanian Provinsi Banten ini merupakan dua wilayah ya, ada wilayah industri, ada wilayah pertanian. Itu bagiannya di selatan ya, dan selatan utara dan selatan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak itu merupakan sentra pertanian kita. Dan alhamdulillah
tahun 2023 kita mengalami penurunan produksi. Ya, tahun 2025 alhamdulillah kita meningkat produksinya, sehingga posisi kita sebagai penghasil panen atau penghasil beras atau menjadi lumbung ke-8 secara nasional untuk produksi beras di Provinsi Banten. Oke, faktor menurunnya saat itu apa Pak? Dan bagaimana cara atau strategi dari pemerintahan Bapak untuk meningkatkan kembali? Sebenarnya saya beruntung ya, karena dengan posisi pemerintahan baru, dengan pemerintahan baru Bapak Presiden ya, dengan kebijakan untuk menstabilkan harga dari di tingkat petani, di mana harga petani itu dipatok, bahwa selama ini keluhannya saat petani sedang panen ya harga turun justru. Nah, kedua, distribusi pupuk yang ditata kelola distribusi pupuk yang terus diperbaiki, sehingga semangat menanamnya petani kita semakin baik. Ditambah lagi dengan adanya program perbaikan irigasi. Perbaikan irigasi ini mempengaruhi daripada produksi, dan kemudian intensifikasi lahan juga mempengaruhi total area panennya, sehingga produksi Provinsi Banten di tahun 2025 itu bisa tembus 1,8 juta ton. Bagaimana dengan perikanan ya? Ya. Perikanan dan juga industri Pak. Baik. Posisinya saat ini dan kedepannya targetnya seperti apa? Perikanan Provinsi Banten ini panjang pantainya itu di atas 500 km. Ya. Makanya itu salah satu jadi daya tarik wisata Pak ya. Ya. Dan kedua, karakter lautnya juga dua. Ada yang karakter laut utara yang lebih tenang, dan kemudian karakter laut selatan. Oh, itu berbeda? Berbeda, ya, karena kami kan Pulau Jawa di ujungnya ya. Oh, iya. Nah, kedua-duanya mempunyai potensi. Kalau untuk utara tentu potensinya adalah pelabuhan dan industri. Kalau selatan salah satu potensinya kaya dengan ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Nah, saat ini memang upaya-upaya itu terus kita lakukan, dan potensi kelautan di Provinsi Banten ini menurut pengamatan kami, menurut kajian kami ini sangat berpotensi. Tinggal bagaimana industri itu bisa masuk ke sana. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini berdampak positif kepada kami adalah terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Apa yang dilakukan di sana dengan Jadi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, di mana pemerintah pusat membangun membangun satu kawasan pemukiman masyarakat nelayan yang di sana dilengkapi juga dengan fasilitas pengisian bahan bakar, kemudian juga diisi dengan es ya, cold storage dan sebagainya, dan ini mempengaruhi ya. Artinya difasilitasi Bapak ya. Nah, terkait dengan investasi tadi secara umum Pak, untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertumbuh tentu investor butuh kepastian. Nah, kepastian apa yang ditawarkan oleh pemerintahan Bapak? Nah, bicara tentang investasi, Provinsi Banten ini memang menjadi lirikan utama ya. Pertama, berdekatan langsung dengan Jakarta. Kedua, infrastrukturnya memadai. Problem kami sebenarnya adalah terkait dengan upah. Tapi kami sepakat bahwa kami bukanlah bukanlah wilayah yang fokus pada upah murah, tapi kami justru fokus pada pelayanan. Nah, menurut pengamatan kami dan berdasarkan diskusi kami dengan pihak industri, rata-rata mereka itu berharap sebenarnya kalau dari lokasi sudah sangat strategis. Yang mereka harapkan justru adalah kepastian hukum, keamanan, dan kepastian investasi mereka. Oleh karena itu kebijakan kami adalah kami lakukan nama program namanya Banten Ramah, Banten Melayani. Artinya kami betul-betul melayani semua kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dari perizinan dan sebagainya, kami upayakan itu secepat mungkin, semudah mungkin, dan tentu sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Tapi kalau seandainya ada kebijakan begitu Pak, untuk mengunci supaya kebijakan yang baik itu tidak berubah begitu di kemudian hari, berubah dengan cepat di kemudian hari, adakah strategi tertentu dari Bapak? Ya, sebagai sebuah wilayah yang terikat dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tentu kami mengikuti turunannya. Dan sejauh ini, alhamdulillah peningkatan realisasi investasi di Banten terus berkembang, terus tumbuh. Dan ini menandakan bahwa kepercayaan investasi kepada Banten cukup baik. Namun memang terjadi beberapa polarisasi ya, bahwa di Banten itu cenderung yang masuk itu adalah padat modal. Ya, bahwa kalau padat modal artinya penggunaan teknologinya tinggi sehingga lapangan kerjanya kurang ya Pak ya. Ya, itu bagaimana Pak? Nah,
Pertumbuhan penduduk di Banten sangat cepat sekali. Saat ini penduduk provinsi Banten sudah 13 juta. Ya, kemudian tingkat pengangguran kami perlahan-lahan terus berupaya kita turunkan. Nah, investasi yang masuk juga kami harapkan mampu menyerap tenaga kerja. Nah, tapi kondisinya adalah Provinsi Banten ini merupakan tujuan utama para pencari kerja dari seluruh Indonesia. Sehingga tugas kami bagaimana mempersiapkan bursa tenaga kerja yang baik, yang cukup dan memenuhi persyaratan kebutuhan industri. Oleh karena itu, salah satu program kami adalah menggandeng pihak industri, pihak investor untuk ikut sama-sama menciptakan tenaga kerja atau pendidikan untuk tenaga kerja, dalam hal ini pendidikan vokasi. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan merealisasikan salah satunya adalah pembangunan sekolah kejuruan, sekolah vokasi di kawasan industri. Setingkat SMK. Baik, pertumbuhan ekonomi di Banten terus berlanjut pemirsa. Lalu bagaimana Pemprov Banten memperkuat ketahanan pangannya? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saya Priska Papilaya masih bersama dengan Gubernur Banten Bapak Andra Soni. Bapak, tadi kita sudah berbicara mengenai investasi dan iklim investasi yang terus bertumbuh di Banten. Nah, kita bergeser ke isu ketahanan pangan. Bagaimana kondisi di Banten saat ini terkait dengan stabilitas pangan dan juga ketersediaannya? Baik, saya mungkin bicara dari sisi produksi dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwa 2023, 2024 kami mengalami penurunan. Nah, alhamdulillah 2025 seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pupuk subsidi, terkait dengan harga gabah, dan terkait dengan bantuan-bantuan alsintan dan sebagainya, itu ternyata alhamdulillah mempengaruhi produksi kami. Jadi kami mengalami peningkatan sehingga produksi kami tahun 2025 itu tembus di angka 1,8 juta ton. Sebelumnya, Pak? Sekitar 1,6. Oke. Ya, dan alhamdulillah produksi kami tersebut sehingga kami surplus, sehingga cadangan pangan pemerintah juga alhamdulillah di setiap kabupaten kota dan provinsi itu sesuai dengan regulasi, dan alhamdulillah ketahanan pangan kami untuk 3 bulan ke depan terjaga dengan baik. Baik, kalau untuk bagian nelayan begitu terkait dengan perikanan itu kan sudah ada apa tadi Pak? Apa namanya putih? Nelayan, apa kampung nelayan merah putih. Kampung nelayan merah putih. Bagaimana dengan perhatian untuk bagian pertanian Pak? Petani khususnya. Ya tadi saya sampaikan, pertama tata kelola distribusi pupuk subsidi. Ini sangat penting sekali saat menanam, saat merawat tanaman. Kedua, program perbaikan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kemudian juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, karena di situ ada irigasi primer, sekunder, tersier, bahkan sampai cacing, istilahnya cacing itu yang kecil-kecil. Nah, alhamdulillah mempengaruhi produksi, dan kemudian ini juga terpotret dari nilai tukar petani kita. Ya, nilai tukar petani kita naik di atas 110 angkanya. Dan kemudian juga upaya-upaya ini kita lakukan karena kita melihat potensi di Provinsi Banten untuk produksi pangan. Dan ada hal yang kita tambahkan di sini, juga kita melakukan pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani ini tujuannya adalah bagaimana transportasi petani dalam memproduksi pertanian mereka itu lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien. Ya, artinya peningkatan infrastruktur Pak ya? Infrastruktur pertanian. Ya. Pak, ada satu hal yang saya agak penasaran nih Pak. Kalau ada data yang menyebutkan bahwa petani muda ini turun jeblok angkanya. Ya. Apakah itu juga terjadi di Banten, tren semacam ini? Dan kalau memang terjadi, bagaimana pemerintah Banten mendorong petani-petani muda ini muncul kembali? Ya, itu fakta ya, bukan hanya di Banten, di hampir semua wilayah, bahwa ketertarikan anak-anak muda bertani itu semakin kurang. Karena apa? Karena mereka melihat kesulitan orang tua mereka, ya kan, di mana saat mereka bertani ketersediaan air tidak tersedia sepanjang musim, pupuk susah didapat, kemudian saat panen harganya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kebijakan pemerintah pusat hari ini dengan mengatur betul tentang harga panen, kemudian mengatur betul tentang tata kelola pupuk,
dan kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas pertanian, irigasi dan sebagainya. Dan ini mempengaruhi juga minat anak-anak muda kita untuk ikut bertani. Di Banten sekarang sedang tren, Bu. Ya, anak-anak muda itu mencoba bertani dengan smart farming dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita juga mencoba membuat program, salah satu aja adalah pengiriman petani-petani muda kita ke Jepang. Sekolah? Ya, sekolah ke Jepang, kursus di Jepang, dan itu full dibiayai oleh pemerintah Provinsi Banten. Ada sekitar 26 yang saat ini sedang berpendidikan di sana, mungkin sekitar 3 bulan lagi mereka selesai. Harapannya tentu ahli teknologi dan sebagainya. Karena biasanya anak-anak muda dia ingin bertani dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baru, dan upaya-upaya itu terus kita lakukan. Salah satu adalah dengan alat-alat pertanian yang semakin modern. Selain bantuan pemerintah pusat, tentu belanja yang dilakukan oleh APBD juga kita lakukan. Artinya pemerintah Banten juga melakukan penyesuaian Pak ya, terhadap teknologi, perkembangan zaman dan sebagainya, begitu ya. Bagaimana dengan data, Pak? Data itu kan sekarang di mana-mana digitalisasi begitu. Terkait dengan sektor pertanian, apakah juga ada digitalisasi dan seberapa efektifkah data yang didigitalisasi ini menjadi berguna untuk perkembangan sektor pertanian di sana? Ya, harus kita akui bahwa teknologi terus berkembang. Di beberapa negara maju itu mereka tidak punya lahan seluas kita, tapi hasil produksi mereka sangat tinggi karena mereka bisa mengerjakannya secara efektif. Bahkan mereka menyiram pupuk tidak menggunakan tenaga manusia lagi, sudah menggunakan drone. Nah, kita perlahan-lahan sudah mengarah ke sana. Ya, makanya salah satu adalah mengirim petani-petani muda kita untuk belajar di daerah-daerah yang sudah maju. Dan harapan kita ke depan tentunya pertama adalah bagaimana peningkatan hasil daripada panennya petani ini semakin baik, sehingga kesejahteraan petani juga semakin baik. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan teknologi. Jadi sehari ini sedang banyak bergerak gitu keinginan petani untuk menggunakan teknologi, dan pemerintah mencoba memfasilitasi, ya tentu sambil kita perbaiki hal-hal lainnya. Baik, artinya pangan yang cukup, aman dan terjangkau itu Banten sudah mengarah ke sana ya Pak? Ya. Ya, apa harapan masyarakat terkait pangan ini Pak? Ya, terkait dengan ketahanan pangan, kita tidak hanya bicara tentang hanya produksi atau jumlah produksi. Kita juga harus bicara tentang keamanan pangannya. Betul. Kita juga ketersediaan pangannya, dan kita juga keterjangkauan harga pangannya. Dan alhamdulillah saat ini posisi inflasi kita terus kita jaga, terus daya beli masyarakatnya juga terus kita upayakan kita jaga, dan insya Allah ya fokus kita adalah bagaimana mampu menyediakan pertama ketahanan pangannya, ketersediaan pangannya, kedua adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangannya, dan ketiga adalah terkait dengan keamanan pangannya. Jadi kualitas pangannya juga harus kita jadikan perhatian kita. Baik pemirsa, pembangunan sumber daya manusia pemerintah Provinsi Banten salah satunya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Banten, dan untuk membahasnya lebih lanjut kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih bersama saya Priska Papilaya dan Gubernur Banten Bapak Andra Soni. Bapak, tadi kita sudah berdiskusi seputar investasi di Banten, kemudian juga pertanian di sana, perikanan di sana. Nah, saat ini kita akan diskusi soal kesehatan Bapak. Bagaimana posisi kesehatan, fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kesehatan di Banten, dan apa target-targetnya di sana Pak? Baik, dengan jumlah penduduk 13 juta dan kemudian tersebar di 8 kabupaten kota, tentu pelayanan kesehatan yang merata menjadi target bagi kita. Kita patut syukuri bahwa di Provinsi Banten itu lebih dari 130 rumah sakit. Ada 130 rumah sakit ya, dengan berbagai tipe, baik pemerintah maupun swasta. Namun memang sebarannya belum merata. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Banten di tahun 2025 mengoperasionalkan tambahan 2 rumah sakit RSUD, itu di wilayah Ujung, di wilayah Cilograng, dan di wilayah Labuan, sehingga total pemerintah Provinsi Banten di luar pemerintah kabupaten kota itu mengoperasionalkan 4 rumah sakit
RSUD. Dan kemudian salah satu rumah sakit kita sudah menjadi rumah sakit pendidikan atau menjadi rumah sakit rujukan utama di Provinsi Banten. Nah, kita merencanakan 3 hal tentang kesehatan. Pertama adalah kuratif, kedua adalah preventif, ketiga adalah promotif. Jadi dengan upaya kuratif ini artinya mengobati yang sakit, pemerintah Provinsi Banten status untuk universal health coverage-nya hari ini alhamdulillah dalam posisi baik, kita sudah 98%. Artinya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah Provinsi Banten serta swasta dalam mengcover kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat itu sudah dalam posisi baik. Nah, sehingga ini yang harus kita jaga agar masyarakat kapan saja berobat itu bisa terlayani oleh layanan kesehatan kita. Namun itu saja tidak cukup kalau kita tidak melakukan upaya preventifnya, upaya pencegahannya. Alhamdulillah dalam upaya pencegahan ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan cek kesehatan gratis atau biasa kita sebut CKG. Nah, alhamdulillah CKG ini direspon oleh kabupaten kota. Kami ditargetkan untuk tahun 2026 ini 46% dari jumlah penduduk melaksanakan CKG. Nah, alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus ini capaian kita telah melampaui 46% dari jumlah penduduk Banten. Kurang lebih sekitar 6,2 penduduk Banten telah melakukan cek kesehatan gratis. Juta ya, Pak, ya? 6,2 juta sudah melakukan cek kesehatan gratis. Oke, itu dari target berapa, Pak? Keseluruhan berarti ya? Dari 13 juta, ya kurang lebih sekitar 6, sekian lah, 6,2 juta lah target kita. Ya, kalau untuk cek kesehatan gratis itu dilayani oleh fasilitas kesehatan mana dan bagaimana aksesnya dari masyarakat ke cek kesehatan gratis itu, Pak? Jadi cek kesehatan gratis ini dilaksanakan oleh kabupaten kota, oleh pemerintah provinsi, ya kita sama-sama, bahkan melibatkan juga pihak-pihak swasta dalam hal ini asosiasi klinik dan sebagainya. Nah, kita bahu-membahu melaksanakan cek kesehatan gratis. Saya hampir setiap minggu, 2 kali seminggu tuh saya pasti keliling ke kabupaten kota untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Hal ini kita lakukan, mengkampanyekan, mempromosikan tentang pentingnya ya mencegah penyakit, pentingnya memeriksakan kesehatan kita agar kita lebih siap ya. Dan satu hal yang sering temukan adalah masih banyak masyarakat itu yang menganggap takut untuk memeriksakan kesehatannya. Karena biasanya takut penyakitnya ketahuan. Nah, padahal ini lebih penting kita untuk tahu apa potensi yang kita derita penyakit kita. Karena banyak yang silent killer. Ya, saya contohkan banyak kita temukan 2 hal. 2 hal yang paling banyak kita temukan dari 6,2 juta tersebut. Pertama adalah diabetes. Ya, kedua itu angka tertinggi, Pak. Ya, kedua adalah hipertensi. Nah, 2 ini itu akan menimbulkan yang namanya komplikasi. Nah, kemudian 2 hal ini sebenarnya bisa dikendalikan. Ya, bisa kita obati, bisa kita kendalikan. Nah, ini yang kita perlu lakukan promosi kepada masyarakat, kampanyekan kepada masyarakat pentingnya memeriksakan kesehatan. Ya, dan alhamdulillah program cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat karena tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak perlu menunggu ulang tahun lagi. Ya, tidak perlu menunggu ulang tahun lagi. Kapan saja bisa, kapan Pak? saja di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Maka capaian kita alhamdulillah termasuk yang tertinggi secara nasional, 6,2 juta atau di atas 46% jumlah penduduk dan rata di setiap kabupaten kota melaksanakan ini. Nah, program cek kesehatan gratis itu akan diterima oleh masyarakat dalam kurun waktu berapa banyak, Pak? Kalau kan setiap tahun nanti kan setiap tahun ada target-target lagi kan. Nah, target tahun ini kan 46% dari jumlah penduduk. Nah, itu udah kita temukan. Nah, di situ ada tambahan lagi bahwa kita punya target juga terkait dengan penemuan kasus baru TBC. Ya, penemuan kasus baru TBC itu alhamdulillah kita menemukan dan kemudian kita harus mengobati. Dan termasuk kita mengobati, memeriksakan, memastikan bahwa yang ditemukan TBC ini keluarganya juga kita periksa. Nah, ini penting kita lakukan. Dan alhamdulillah juga Provinsi Banten salah satu yang tertinggi capaiannya untuk penanganan TBC. Penemuan ya kasus baru dan pengobatan atau tindak lanjutnya. Karena jangan kita beranggap bahwa nggak ada temuan itu kemudian aman. Tidak ada sama sekali. Karena di WHO mencatat bahwa Indonesia salah satu negara yang tertinggi. Tapi sebenarnya dengan adanya temuan ini bukankah menjadi catatan, Pak, bahwa Banten punya, Bapak tidak takut dengan catatan-catatan itu? Justru karena kita mencari
Ya kan, yang kita khawatirkan kalau kita tidak melakukan. Makanya kita mencari, karena data WHO mengatakan bahwa potensi kita di peringkat kedua. Nah, setelah kita cari tentu kan kita obati, namanya TOS, temukan, obati sampai sembuh. Itu adalah program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan. Jadi TOS, TOSS. Jadi temukan, obati sampai sembuh. Dan itu yang harus kita lakukan, karena saat kita tidak melakukan itu, ini kan tersebar nanti. Ya, dan tidak tercatat, Pak. Tidak tercatat dan penyebarannya masif. Nah, setelah kita temukan, saat mereka 2 minggu minum obat, itu insya Allah mereka tidak lagi menularkan. Walaupun kemudian ada momen atau jangka waktu tertentu untuk sampai sembuh secara total, untuk Bapak, sembuh ya? secara total itu kan perlu waktu 6 sampai 8 bulan untuk mengkonsumsi obat, dan tidak boleh putus. Ya. Karena kalau putus nanti Harus akan ulang dari awal. Akhirnya menjadi pasien yang resisten terhadap obat. Ya. Itu agak sulit lagi menyembuhkannya. Makanya kesadaran masyarakat sudah tinggi. Nah, di setiap cek kesehatan gratis yang kami lakukan, alat toraknya, alat untuk memeriksakan paru-parunya selalu kita sediakan. Dan kita juga punya alat yang mobile. Artinya mobile ke tempat-tempat yang memang jauh dari pusat-pusat kesehatan. Dan sudah menggunakan teknologi AI. Sehingga tidak perlu dibaca oleh dokter, ya, bisa dibaca oleh alat tersebut. Oh, begitu. Dan saat kita temukan satu kasus, kita bisa tindak lanjuti dengan memeriksa dahak. Jadi upaya cek kesehatan gratis ini, fasilitas cek kesehatan gratis ini, alhamdulillah di Provinsi Banten betul-betul kita manfaatkan. Banten ini luar biasa mengikuti perkembangan zaman ya, Pak, ya? Ya, kami dekat dengan Jakarta, masyarakat kami juga melek teknologi, dan teknologi itu sifatnya memang membantu. Baik, apa pesan Bapak sebagai gubernur kepada masyarakat Bapak terkait dengan pemeliharaan kesehatan, perhatian tentang kesehatan? Ya, pertama saya mengajak kepada masyarakat Banten, jangan takut untuk memeriksakan kesehatan, karena kualitas hidup kita salah satu disumbang oleh kualitas kesehatan kita. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, dan kemudian penyakit tidak mengenal desil, tidak mengenal umur, tidak mengenal gender. Tidak mengenal desil. Jadi baik, memang harus kita periksakan dan manfaatkan program yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden Prabowo, ya, tentang cek kesehatan gratis. Dan ingat, ada beberapa penyakit yang harus kita kendalikan, salah satunya diabetes dan hipertensi. Saat kita mampu mengendalikan tersebut, kita akan terjauh dari penyakit-penyakit yang komplikasi. Makanya saya mengajak pada seluruh masyarakat Banten, manfaatkan program-program ini. Baik, terima kasih Bapak Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan mengenai arah pembangunan Banten, baik pembangunan investasi maupun pembangunan sumber daya manusianya. Terima kasih Bapak, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh